Halo guys, selamat datang di channel Dorcas Widu. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul tentang Legend of the Blue Sea yang dirilis pada tahun 2016. Nah, karena cerita tentang mermaid atau putri duyung, jadi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Oke, let's go. Pada zaman Joseon, badai besar datang pada malam hari, menerpa seluruh kapal dan perahu para nelayan. Seluruh isi desa berhamburan, terkena angin membuat para penduduk berlarian melindungi diri mereka. Kemudian keesokannya, para penduduk memberikan hamburan terpaan badai semalam. Para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai yang disebabkan terpaan badai. Salah satu penduduk terkejut tak sengaja melihat seorang perempuan terjebak di gua dekat pantai. Tak lama kemudian, ia dikerumuni warga untuk mengetahui apa yang terjadi. Para penduduk bertanya-tanya makhluk apa yang terjebak itu karena memiliki badan setengah manusia dan ikan. Mr. Yang bergegas datang untuk melihat makhluk yang ditemukan oleh para penduduk. Mr. Yang memberitahu warga agar mempersiapkan pesta karena wali kota akan datang. Wali kota Damryung disambut dengan baik oleh Mr. Yang. Puji-pujian juga datang dari mulut Mr. Yang. Pada saat berbincang, Mr. Yang menyeloteh tentang legenda kuno Putri Duyung. Seluruh para undangan menganggap jika Putri Duyung hanyalah cerita kuno. Mr. Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tanggapannya itu. Dengan rasa tidak percaya, mereka melihat keberadaan Putri Duyung yang ada di kolam. Damryung menanyakan apa rencana yang akan dilakukan Mr. Yang kepada Putri Duyung. Mr. Yang mengatakan jika ia akan memanfaatkan minyak Putri Duyung yang khasiatnya sangat langka dan melebihi minyak paus. Damryung membisik Mr. Yang dan mengatakan jika sebelum datang kemari ia mencari latar belakang Mr. Yang dan menemukan kesalahannya dan hal pajak. Damryung memberitahukan jika kesalahan Mr. Yang akan mendapatkan hukuman berat. Mr. Yang meminta agar Damryung tidak memberitahukan kesalahan ini dan menawarkan apapun yang Damryung inginkan. Damryung memilih melepas Putri Duyung kembali ke tengah laut. Hal itu dilihat Mr. Yang bersama bawahannya. Dari kejauhan, Putri Duyung mengelurkan tangannya ke Damryung. Mr. Yang mengira jika Putri Duyung akan menarik Damryung dari perahunya. Namun, bawahan Mr. Yang mengatakan jika Damryung sebaiknya tidak meraih tangannya karena hubungan manusia dengan Putri Duyung bisa berdampak buruk atau baik di masa yang datang. Pada zaman modern, seorang penipu bernama Join Jae melakukan aksinya. Salah satu aksinya ketika ia hendak menipu Jang Jin Ok. Tayo dan Nam melakukan aksinya dengan berubah menjadi tukang servis yang biasa datang bukanlah mereka. Join Jae melakukan aksi hipnotis melalui korek apinya dan membuat staf tersebut mengira orang lain berubah menjadi tukang servis langganan kantornya. Mereka langsung menuju kantor dan merubah dan membenahi ruangan pengacara itu menjadi ruangan mereka. Tayo bertugas di atas bersama laptopnya untuk mengatur dan mintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih. Jang Jin Ok datang meminta bantuan Jan Joy pura-pura sebagai pengacara
untuk mengatasi kasus bunuh diri teman dari anaknya karena teman anaknya itu menuliskan nama anaknya sebelum bunuh diri. Tayo melihat pemilik ruangan di penyeberangan hendak menuju kantornya. Tayo langsung memberitahu Janjay dan Nam melalui earphone yang tak terlihat agar segera meninggalkan ruangan itu. Janjay meminta Jang Jin-ok dan suaminya untuk makan siang, alih-alih agar mereka segera meninggalkan kantor tersebut. Di lift, Jang Jin-ok meminta tolong agar menghapus kasus anaknya ini dari kasus bunuh diri. Ia menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Namun Janjay menolaknya karena pulau tersebut terkenal dan tidak mungkin untuk bersembunyi di sana. Ketika berjalan keluar, tak sengaja berpapasan dengan seorang tahanan yang dibawa polisi. Janjay menawarkan kepada Jang Jin-ok untuk menggantikan destinasinya menjadi di daerah Mediterania. Kemudian mereka pun menyetujuinya. Ketika di bandara, mereka berpisah satu sama yang lain dan menuju pesawat. Di dalam pesawat bertemu dengan Minji, seorang pramugari. Selagi membukakan jendela pesawatnya, Minji menceritakan cerita kuno jika daerah destinasinya itu merupakan tempat satu-satunya Putri Duyung yang masih hidup, tetapi Janjay hanya tersenyum tak mempercayainya. Putri Duyung Simsang berenang bebas dan melihat sebuah gelang, lalu ia memakainya. Namun ledakan dasar laut membuatnya berenang dengan cepat untuk menghindari itu. Simsang terdampar di pinggir kolam. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika di daratan. Kemudian ia berenang di kolam dan siripnya kembali. Tak lama kemudian ia melihat Janjay dari kolam. Ia langsung bersembunyi agar tidak ada orang yang melihatnya. Janjay terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia memeriksa seluruh kamarnya dan terkejut di seluruh ruangan berantakan dengan makanan yang tergeletak. Janjay mengikuti arah makanan yang jatuh dan menuju ruangan gantinya. Ia merapikan pakaiannya yang terjatuh dan terkejut tak sengaja melihat kaki di antara pakaiannya. Ternyata terdapat seorang wanita mengenakan pakaian favoritnya dan masih menggantungkan diri di lemari. Ia menanyai Simsang dari mana asalnya. Ia yakin jika Simsang orang Korea, tetapi ia heran mengapa Simsang tak mengerti apa yang diucapkannya. Ia mencoba mendekati Simsang, tetapi terlempar karena pukulan selama 2 kali. Janjay langsung melaporkan ke pihak bertanggung jawab karena ada seorang tak dikenal masuk ke kamarnya, mengikat Simsang dengan dasi dan melihat Simsang menggenggam suatu, sehingga ia mencoba membuka tangan Simsang dengan paksa. Namun hanya sebuah ceri di balik tangan Simsang. Sebagai bukti, polisi datang dan membawa Simsang. Mereka memborgol tangannya. Melihat hal itu, mengatakan jika wanita itu tidak mencuri apapun dan meminta polisi agar tidak memborgol. Tetapi polisi menolak, menjamin tidak kabur. Janjay bersantai sambil melihat foto Simsang yang ia ambil. Ia tak sengaja melihat gelang giok yang dikenakan oleh Simsang. Ia mengirimkan foto itu ke Namdo untuk menceritahu kalau ia merasa jika gelang itu memiliki nilai jual yang tinggi. Di kantor polisi, para polisi merasa geram karena Simsang tak menjawab apapun pertanyaan polisi. Salah satu polisi mengambil tisu. Melihat hal itu, Simsang menirukan menarik tisu dari tempatnya secara berulang-ulang dan membuat polisi semakin marah. Polisi memukulkan kertas laporan ke mejanya dan hendak marah ke Simsang. Namun Simsang mendorong polisi hingga terjatuh. Di restoran, Janjay berbicara dengan Minji
Jonjai melakukan trik mengeluarkan sebuah kalung dan menanyakan apakah kalung ini cantik atau tidak. Terkejut tak percaya melihat trik itu, tiba-tiba Namdo mengirim pesan dan mengatakan jika gelang yang dikirimkan fotonya itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Minji menanyakan apakah kalung itu akan diberikan kepadanya, namun Jonjai mengatakan tidak, karena itu hadiah milik ibunya. Ia segera meninggalkan Minji karena membaca pesan Namdo yang mengatakan gelang giok itu gelang yang bertulisan Damryung, tulisan Cina, dan itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Jonjai datang mencari Simchang di sel tahanan. Polisi menanyakan apa tujuan ia kemari karena masalah yang ia ajukan sudah selesai dan tak ada urusan lagi. Jonjai menganalisis polisi ini dan mulai dengan aksi hipnotisnya dengan korek api. Ia mengatakan jika Simchang adalah istrinya dan menunjukkan Simchang yang sedang memakai gaun. Karena tak sadar polisi itu percaya dan membuka sel tahanan dan mengeluarkan Simchang dan membawanya pergi. Ia melihat gelang yang ada di tangan Simchang dan hendak mengambilnya, tetapi Simchang bersiap memukulnya sehingga Jonjai mengatakan kalau gelang itu cantik. Mendengar kata cantik, Simchang mengulangi kata itu dengan bingung. Jonjai mengajaknya untuk memberikan hadiah kepadanya. Ketika hendak naik ke eskalator di mall, Simchang merasakan takut tak jadi naik. Jonjai melihat jika Simchang tak beralas kaki, sehingga memutuskan menggendongnya saat di eskalator. Hal itu membuat para pengunjung ramai menonton mereka. Sesampai di toko sepatu, melihat dan membelikan sepasang sepatu kepada Simchang, Jonjai menyuruhnya untuk memakai, tapi Simchang justru memakai di tangannya. Hal itu dilihat oleh pegawai toko sehingga Jonjai memilih memakainya. Jonjai juga memilihkan baju untuknya, tetapi Simchang melakukan hal yang sama. Dia tak bisa memakainya sehingga pegawai toko menertawakannya. Telepon dari Nandom dan mengatakan jika wanita pemilik gelang itu tidak normal karena sedang menelpon membuat Jonjai meninggalkan Simchang sendiri. Simchang mencari dan tak menemukan Jonjai. Ia melihat sirkus yang ada di dalam mall. Ketika Jonjai kembali dan menanyakan keberadaan Simchang ke pegawai, namun ia tak menemukan Simchang. Ia mencari dan akhirnya menemukan Simchang di tempat penampungan anak kecil yang hilang. Ia memutuskan datang ke sana dan benar saja Simchang ada di sana. Jonjai memarahinya karena Simchang tidak mendengarkan kata-katanya untuk menunggu. Simchang tersenyum melihat kedatangan Jonjai. Jonjai merasa heran, ternyata wanita ini tahu cara tersenyum. Jonjai memutuskan mengajak Simchang untuk makan. Ketika makan, Simchang tak mengerti tata cara makan. Ia menggunakan kedua tangannya untuk memasukkan makanan. Hal itu membuat para pengunjung melihat mereka. Jonjai mendekatinya dan mencontohkan cara makan dengan garpu. Simchang mengikuti gerakan Jonjai sehingga ia mendapatkan pujian dari Jonjai karena bisa makan menggunakan garpu. Pada saat itu, Jonjai melakukan trik yang sama yang dilakukan dengan Minji. Ia mengeluarkan kalung dan memakaikan ke Simchang. Ia melanjutkan aksi hipnotis dengan korek api. Dan tak disadari Simchang, gelangnya sudah ada di Jonjai. Simchang diantar ke mall yang tadinya ia datangi dan meminta Simchang untuk menunggu yang sebenarnya tak akan kembali lagi karena gelang giok itu sudah ada di tangannya. Jonjai meninggalkan kamarnya dan tak sengaja melihat sebutir ceri di lantai, tetapi ia tak memperdulikan hal itu. Ketika di mobil,
ia teringat dengan Sim Chang. Sim Chang masih menunggu John Jae datang, namun para staf mall menyeretnya keluar dan mengusirnya karena mall sudah tutup. Sim Chang jongkok menunggu di luar yang sedang turun hujan. Hal itu dilihat oleh John Jae lalu menghampirinya dan mengulurkan payung kepada Sim Chang. Sim Chang tersenyum melihat John Jae datang. Ia mengulurkan tangannya dan John Jae meraihnya. Sim Chang teringat kejadian ketika John Jae datang di tempat anak yang hilang tadi dan merasa bahagia karena sebuah kata tunggu merupakan kata yang akan membuatnya bahagia karena seorang akan datang kembali.